Moral of the story, belajar dari Singapura, zaman sekarang, kita bukan hanya cukup bekerja keras dan cerdas, melainkan kita juga harus mengelola hasil kerja keras kita ini supaya bertumbuh jauh di atas tingkat inflasi. Rekan-rekan YouTube yang saya kasih, sudah lama saya ingin sharing suatu hal yang jarang sekali dibahas media, khususnya di Indonesia. Dan ini adalah salah satu bagian dari Singapore Model. Saya melihat Singapura ini adalah negara yang sangat menarik. Luasnya hanya 728,6 km persegi, hanya sedikit lebih besar dari wilayah kota Jakarta, 661,52 km persegi. Berdasarkan data tahun 2023, populasinya sebesar 5,53 juta jiwa, hanya separuh populasi Jakarta 10,57 juta jiwa. GDP per kapita Singapura adalah 95.726 US dollar, sementara GDP per kapita Indonesia hanya 15.835 US dollar. Jadi, bagaimana ya? Kok bisa negara yang luasannya hanya sedikit lebih besar dari Jakarta, namun GDP per kapitanya 604,5% di atas Indonesia yang memiliki wilayah dan sumber daya puluhan kali lipat dari Singapura. Sejak lama saya ingin riset mendalam tentang ini. Namun karena padatnya jadwal dan kesibukan saya, maka konten yang satu ini terpaksa jadi tertunda terus. Hingga akhirnya pada hari Jumat 3 November lalu, saya mengalami kecelakaan pada acara reuni dengan sahabat-sahabat kuliah saya dulu. Awalnya maksudnya bercanda, namun ketika saya baru bangkit dari posisi jongkok, ada yang dorong saya dari belakang dan berhubung posisi lahan pijakan saat itu juga miring, maka saya langsung terjungkal ke bawah. Dan hidung menghantam tepi meja kayu mengakibatkan saya cedera tulang hidung retak dan saraf C56 di leher saya cedera hingga mulai pangkal lengan kanan sampai sebelum pergelangan tangan kanan saya jadi tidak bisa digerakkan. Akan tetapi tenang, ada satu kata-kata menarik dari Friedrich Nietzsche. What doesn't kill me will make me stronger. Kata-kata ini sering dijadikan syair lagu, contohnya lagu Stronger karya Kelly Clarkson ini. Melalui video ini, saya juga ingin membuktikan kepada kalian semua satu prinsip hidup yang sejak lama saya pegang. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita, tapi respon kita terhadap kejadian tersebut sepenuhnya berada dalam kendali kita. Sesuai janji saya akan berjuang untuk melanjutkan konten YouTube di channel Akela ini. Kecelakaan ini juga memberikan saya waktu untuk istirahat dan melakukan riset untuk video ini. Video ini ada hubungannya juga dengan satu masalah yang paling viral belakangan ini, dan itu adalah US dollars. Dalam kurun waktu sejak tahun 2015 hingga tahun 2023, nilai kurs US dollar terhadap rupiah sesungguhnya memasuki masa yang paling stabil. Akan tetapi, sebagaimana yang kalian bisa lihat sejak awal tahun 2015, rupiah berada di level 12.380 rupiah per US dollarnya, dan pada saat COVID di tahun 2020 sempat melemah jadi 16.738 rupiah per US dollar. Memasuki pertengahan tahun 2023 ketika isu dedolarisasi tengah gencar-gencarnya di media, US dollar ini malah menguat dari posisi 14.618 rupiah per dolar menjadi 15.940 rupiah per dolar. Jika Anda amati, dalam beberapa video yang lalu, saya sudah memberikan ulasan. Sesungguhnya bagi Indonesia, penguatan nilai US dollar ini menguntungkan atau merugikan? Jawabnya adalah
tergantung yang ditanya siapa. Jika yang Anda tanya adalah eksportir yang menerima pembayaran dalam US dollar, maka mereka jelas akan bilang menguntungkan. Sebaliknya, jika yang Anda tanya adalah konsumen produk yang mengandung banyak komponen impor, maka Anda akan bilang merugikan karena harga barang-barang tersebut jadi naik. Karena itu yang ideal sesungguhnya bukan penguatan atau pelemahan nilai rupiah terhadap dolar, melainkan stabilitas kurs rupiah terhadap dolar. Jika Anda masuk ke website Bank Indonesia, maka Anda bisa lihat tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di mana yang dimaksud dengan stabilitas nilai rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Jadi yang ideal adalah stabilitas nilai rupiah, stabilitas mata uang. Sesuai Undang-Undang BI tidak mengendaki penguatan nilai rupiah karena nanti akan merugikan kinerja ekspor. BI juga tidak mengendaki adanya pelemahan nilai rupiah karena nanti akan mengakibatkan harga barang dan jasa khususnya yang mengandung komponen impor jadi naik dan berakibat naiknya inflasi. Prinsip stabilitas nilai mata uang ini adalah prinsip penting yang dianut semua bank sentral di seluruh dunia. Nah, sekarang ayo kita perhatikan kinerja BI dalam menjaga stabilitas rupiah yang menjadi tujuan utamanya ini. Sejak awal tahun 2015, rupiah dibuka pada level Rp12.380 per dolar dan sekarang diperdagangkan pada level Rp15.534 per US dollarnya. Dengan kata lain, rupiah melemah 25,5% dalam kurun waktu 8 tahun. Nah, sekarang ayo bandingkan dengan Singapore dollar. Sejak awal tahun 2015, Singapore dollar dibuka pada level 1,3238 dan saat ini berada di level 1,3505. Dalam kurun waktu yang sama, Singapore dollar ini hanya melemah 2,67%. Pada saat COVID memang sempat melemah cukup banyak, namun itu pun hanya sampai 1,4647 dan sesudah itu langsung stabil kembali. Dari trennya Anda bisa lihat bahwa Singapore dollar ini sideways alias flat, tidak naik juga tidak turun. Inilah kondisi ideal mata uang suatu negara. Ini yang namanya stabilitas kurs. Sebagai perbandingan lagi, coba lihat ringgit Malaysia malah melemah sebanyak 33,33% sejak awal 2015 hingga sekarang. Mata uang Tiongkok, negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, juga melemah 17,43% sejak kurun waktu yang sama. Pertanyaannya bagaimana negara kecil bernama Singapura ini bisa mencapai kondisi stabilitas kurs yang mengungguli negara-negara lain di Asia yang jauh lebih besar? Saya akan berusaha menjelaskan semuanya kepada Anda dengan cara yang sangat mudah Anda pahami, semudah Anda klik tombol like, pastikan diri subscribe di channel ini, dan aktifkan tombol alert supaya YouTube memberikan notifikasi kepada Anda setiap kali Akela mengunggah video-video terbaru. Dari riset yang saya lakukan, kunci utamanya berawal dari pengelolaan foreign reserve alias cadangan devisa, di mana ini berawal dari tanggung jawab bank sentralnya. Mirip seperti Bank Sentral Amerika, tanggung jawab utama The Fed terletak pada dual mandate, yakni 1. Price stability dan 2. Maximum employment. Maka Bank Sentral Singapura namanya MAS
atau Monetary Authority of Singapore juga memiliki mandat ganda, yakni satu price stability, tapi yang nomor dua itu adalah sustainable economic growth. Nah, perhatikan bedanya terletak pada mandat yang kedua ini. Jika The Fed tanggung jawabnya hanya maksimum employment, namun MAS memiliki mandat yang jauh lebih luas, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ada hal yang unik sehubungan dengan MAS, dan itu terletak pada pengelolaan foreign reserve atau cadangan devisa. Guna menjelaskan hal ini, saya perlu jelaskan dulu kepada Anda sehubungan dengan foreign reserve ini. Bayangkan Anda dan istri Anda bekerja dan menghasilkan penghasilan. Total penghasilan Anda ini adalah total produksi Anda, dan dalam hal negara, maka ini adalah GDP. Jika Anda dan istri bekerja keras banting tulang guna meningkatkan penghasilan, namun Anda gagal mengelola uang penghasilan Anda tersebut, maka nilai aset Anda juga nggak nambah-nambah. Itu sebabnya, di samping bekerja keras menghasilkan income, Anda juga harus berpikir bagaimana mengelola uang hasil kerja Anda ini sehingga bisa bertumbuh dengan baik. Dalam hal negara, ketika seluruh negeri bekerja keras meningkatkan GDP, maka foreign reserve yang berhasil dikumpulkan juga harus dikelola dengan baik. Coba sekarang bandingkan data ini. Tiongkok adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia. GDP-nya luar biasa, 17,73 triliun US dollar. Cadangan devisanya adalah 3,34 triliun US dollar, 19% dari total GDP-nya. Angka persentase cadangan devisa terhadap GDP ini juga dikenal dengan sebutan Foreign Reserve Adequacy Ratio atau disingkat FRA ratio. Semakin tinggi FRA ratio ini mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki cadangan devisa lebih guna melunasi kewajiban jangka pendeknya, yang artinya lebih tangguh dalam menghadapi kemungkinan terjadinya krisis moneter. Sekarang coba lihat Indonesia. Total GDP 1,31 triliun US dollar. Total cadangan devisanya adalah 137 miliar dolar atau 10% dari total GDP-nya. Malaysia total GDP-nya adalah 420 miliar US dollar, cadangan devisanya 127 miliar dolar, dengan demikian FRA ratio-nya adalah 30%. Sekarang coba perhatikan Singapura. Total GDP adalah 662 miliar dan cadangan devisanya 333 miliar US dollar. FRA ratio Singapura adalah 50%, jauh di atas Tiongkok, di atas Indonesia, dan Malaysia. Loh, kok bisa gitu ya? Jawabnya terletak pada bagaimana Singapura mengelola foreign reserve mereka ini. Dan kuncinya terletak pada 3 institusi, yakni MAS, Monetary Authority of Singapore selaku bank sentral. Kemudian yang kedua adalah The Government of Singapore Investment Corporation alias GIC. Ini adalah sovereign wealth fund yang bertanggung jawab mengelola cadangan devisanya Singapura. GIC ini adalah salah satu sovereign wealth funds yang paling sukses di dunia dengan nilai aset under management sebesar 400 miliar US dollar. Institusi yang ketiga adalah Temasek Holdings Private Limited, perusahaan investasi yang memiliki dan mengelola aset-aset dengan total nilai 287 miliar US dollar per 31 Maret 2023. Singapore Foreign Reserves terdiri dari 1 foreign currencies, 2 securities yakni government bonds dan corporate bonds, 3 gold. Berdasarkan data per September 2023, total foreign reserve Singapura adalah 337,4 miliar US dollar. Dari total nilai itu, Singapura memiliki gold reserve sebanyak 225,36
ton atau setara dengan 7,9 miliar US dollar. Berarti gold hanyalah sebagian kecil total foreign reserve Singapura. Hanya sekitar 2,3% dari total foreign reserve sebesar 337,4 miliar. 15 hingga 20% selebihnya adalah dalam bentuk securities, yakni government bonds dan corporate bonds. Dan dengan demikian, sisanya sekitar 80% adalah dalam bentuk mata uang asing dengan komposisi 70 hingga 80% dalam bentuk US dollars, 10 hingga 15% dalam bentuk euro, 6-10% dalam bentuk Japanese yen, dan mata uang lainnya seperti GBP, Chinese yuan sebanyak 5 hingga 10%. Salah satu kunci keberhasilan Singapura dalam mengelola foreign reserves ini adalah MAS, Monetary Authority Singapore, mentransfer sebagian dari foreign reserve ini ke lembaga kedua yang saya jelaskan di awal tadi, yakni GIC, The Government of Singapore Investment Corporation. Dan ini dilakukan melalui mekanisme RMGS, Reserve Management Government Securities. Berdasarkan video dari channel News Asia, GIC memiliki saham mulai dari Shakey's Pizza, jaringan pizza paling sukses di Filipina. GIC juga memiliki 32,5% kepemilikan saham Starbucks Korea. Kemudian, Sunny Ecos Group, pemilik resort mewah di Laut Mediterania, juga Ancestry DNA, sebuah perusahaan bioteknologi di Amerika yang menyediakan testing kit yang menjelaskan asal-usul genetika seseorang. GIC juga banyak berinvestasi pada aset properti di seluruh dunia. GIC misalnya memiliki 50% kepemilikan Emporium Melbourne. GIC memiliki 100% kepemilikan atas Asia Center Shanghai, 75% kepemilikan atas Paddington Central London, 100% kepemilikan atas Gangnam Finance Center di Seoul, 50% kepemilikan atas Broadgate London. Dan masih banyak lagi yang lokasinya tersebar pada lebih dari 30 kota di seluruh dunia. Selain GIC, Singapura juga memiliki Temasek Holdings. Akan tetapi berbeda dengan GIC yang sumber dananya semua berasal dari OFR, Official Foreign Reserve dari MAS, Monetary Authority of Singapore, bank sentralnya Singapura. Temasek Holdings ini berdiri pada tahun 1974 guna mengambil alih 35 perusahaan yang dulunya adalah BUMN-nya Singapura. Di antaranya ada Singtel, Singapore Airlines, DBS Bank, dan berhubung perusahaan-perusahaan ini tadi kini sudah go public, maka Temasek bisa menjual sebagian dari perusahaan-perusahaan ini dan kemudian menggunakannya untuk berinvestasi pada banyak perusahaan dan properti di seluruh dunia. Jangan heran jika Temasek memiliki Roblox, Mediacorp, Mastercard, PayPal, Visa, Prudential, bahkan BlackRock di Amerika, kemudian Standard Chartered Bank di Inggris, kemudian perusahaan obat Bayer di Jerman, kemudian Bank ICC di India, Ping An Insurance, ICBC Bank, dan China Construction Bank, serta Tencent dan Alibaba di Tiongkok. Jadi Anda bisa lihat bahwa kendati pun secara kasat mata, kita bisa lihat bahwa Singapura ini negara kecil, tapi mereka sesungguhnya tidak kecil karena mereka ternyata ada di seluruh dunia. Karena itu jangan heran apabila Singapore Reserve selama bertahun-tahun terus bertumbuh semakin kuat tanpa perlu khawatir inflasi. Cadangan devisa Official Foreign Reserve dikelola oleh GIC secara rata-rata saja selama 20 tahun terakhir aset GIC bertumbuh 6,9% per tahun. Jauh di atas rata-rata tingkat inflasi global sebesar 3,2%. Ini saya cerita baru GIC. Belum lagi bicara Temasek Holdings yang sejak mengambil alih seluruh BUMN Singapura di tahun 1974 menghasilkan average return sebesar 17% per tahunnya.
Semua ini membuat mata uang Singapura dollar menjadi begitu kuat dan stabil. Moral of the story, belajar dari Singapura, zaman sekarang, kita bukan hanya cukup bekerja keras dan cerdas, melainkan kita juga harus mengelola hasil kerja keras kita ini supaya bertumbuh jauh di atas tingkat inflasi. Caranya adalah dengan belajar investasi dan trading. Belajar dari sejarahnya, Singapura ini juga tidak sedikit mengalami berbagai cobaan dan masalah. Namun negara yang kelihatannya kecil ini tidak pernah menyerah akan berbagai masalah yang mereka hadapi ini. Melalui video ini saya berhasil membuktikan kepada diri saya sendiri, hari ini saya sudah memperoleh sebuah kemenangan kecil. Anda bisa lihat bahwa dari tadi saya tidak pernah mengangkat tangan saya sebagaimana saya lakukan dalam video-video sebelumnya, kecuali Anda bisa lihat bahwa tanpa bantuan tangan kiri saya tidak bisa mengangkat tangan saya. Saya terpaksa harus menggunakan bantuan tangan kiri saya untuk memindahkan tangan kanan dari keyboard ke mouse atau sebaliknya. Namun saya menolak untuk menyerah kalah atas kondisi yang saya alami ini. Melalui video ini saya juga ingin memotivasi kalian untuk selalu membuat berbagai kemenangan-kemenangan kecil dalam hidup Anda. Dan khusus bagi Anda yang ingin belajar membangun passive income melalui investasi ataupun trading, sekaligus belajar melakukan analisa makroekonomi, intermarket analisis, hingga bagaimana menggunakan teknologi sistem trading kuantitatif guna menemukan berbagai peluang pada bursa saham, aset kripto, gold, hingga forex, kunjungi website www.tradingnyantai.com. Akela akan menyelenggarakan webinar Trading Nyantai Profit Keren. Info lengkapnya ada di website tradingnyantai.com. Gunakan voucher Akela 50 guna memperoleh diskon 50% serta 4 buah e-book yang pernah saya tulis. Dan khusus bagi Anda yang ingin belajar options guna melindungi investasi saham atau kripto Anda dari penurunan harga, Anda juga bisa kunjungi website www.tradingnyantai.com/options. Semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa.